Mendapatkan penghasilan Rp100.000 per hari di zaman sekarang ini rasanya seperti memegang air. Pagi hari kita baru menerima uangnya, sore hari wujudnya sudah berubah jadi kepingan receh. Kita semua sangat paham, harga kebutuhan pokok merangkak naik tanpa permisi. Token listrik rasanya makin gampang berbunyi, harga bensin stabil di angka yang bikin kantong menjerit, belum lagi rentetan godaan diskon di layar HP yang tiap sebentar mengirim notifikasi. Kita sudah banting tulang dari matahari terbit sampai terbenam, tapi uang hasil keringat itu seolah enggan menetap lama di dompet kita. Di titik lelah yang seperti ini, wajar banget kalau muncul pertanyaan pesimis di kepala, masuk akal nggak sih dengan kondisi ekonomi begini, aku bisa ngumpulin uang sampai 100 juta rupiah? Angka 100 juta itu seringkali terdengar seperti dongeng atau angan-angan kosong. Angka yang rasanya cuma pantas dimiliki oleh mereka yang kerjanya di gedung bertingkat, berseragam rapi, bergaji 2 digit, atau yang punya bisnis mentereng. Sedangkan kita yang pemasukannya dihitung harian, dapat hari ini ya habis untuk hidup hari ini juga, bahkan kadang masih kurang. Bermimpi punya tabungan 100 juta rasanya kayak pungguk merindukan bulan, kelihatan jelas di mata, tapi seolah mustahil buat digenggam. Dan sadar atau tidak, pelan-pelan mimpi itu menguap dan berubah wujud menjadi kepasrahan total. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu skip atau menutup video ini karena mengira ini cuma sekadar omong kosong motivator, tolong dengarkan satu hal ini baik-baik. 100 juta pertamamu itu sama sekali bukan tentang seberapa fantastis gaji bulanan yang kamu terima. Ini murni tentang seberapa kokoh sistem keuangan yang kamu bangun sendiri. Ini bukan ajang balap lari tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang siapa yang paling keukuh dan konsisten bertahan menahan ego. Lewat video ini, saya tidak akan menjual janji manis. Saya akan membongkar 7 langkah konkret, 7 strategi nyata yang bisa langsung kamu praktikkan besok pagi begitu kamu buka mata. Dan bisa jadi, justru dari uang 100.000 per hari itulah gerbang menuju 100 juta pertamamu mulai terbuka lebar. Kenapa sih targetnya harus 100 juta? Kenapa tidak 10 juta saja? Atau sekalian bermimpi 1 miliar? Begini teman-teman, di tengah badai ekonomi saat ini, 100 juta adalah angka yang paling realistis, namun punya daya ubah yang sangat masif. Kalau kamu punya 100 juta di tangan, kamu seakan punya tabung oksigen cadangan. Kamu tidak akan lagi keringat dingin atau jantungan kalau tiba-tiba ada anggota keluarga yang butuh biaya berobat darurat, kalau motor andalanmu buat kerja tiba-tiba turun mesin, atau bahkan kalau bulan depan kamu tiba-tiba kehilangan mata pencaharian. Uang ini bukan untuk dipamerkan ke tetangga, tapi murni sebagai perisai perlindungan keluargamu. Biaya hidup ke depannya makin absurd dan susah ditebak. Harga beras, telur, minyak bisa melonjak cuman dalam hitungan minggu. Kalau kita hidup tanpa punya sabuk pengaman finansial sama sekali, tersandung kerikil masalah sedikit saja kita bisa langsung jatuh tersungkur. 100 juta ini bisa bertransformasi menjadi dana darurat yang super kokoh, bisa jadi batu loncatan untuk modal usaha impianmu, atau jadi pijakan awal untuk instrumen investasi yang lebih menjanjikan. Intinya, punya 100 juta berarti kamu memiliki kebebasan untuk memilih, bukan sekadar bertahan hidup dari hari ke hari dengan napas ngos-ngosan. Dan yang paling magis dari semuanya, mencapai 100 juta pertama akan merombak total cara kamu menilai dirimu sendiri. Dari yang awalnya sering minder dan bergumam, aku kan cuma pekerja harian, berubah menjadi, aku adalah seseorang yang punya kapasitas membangun aset besar. Target ini menggeser identitasmu. Percayalah, begitu tembok 100 juta pertama ini berhasil kamu hancurkan, perjalanan menuju ratusan juta berikutnya akan terasa 100 kali lebih masuk akal dan mudah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan sangatlah sederhana, tapi justru inilah urat nadinya. Mari kita sebut ini sebagai hukum 10.000 pertama. Maksudnya begini, setiap kali kamu menerima upah 100.000 di pagi atau sore hari, sebelum uang itu berpindah tangan kemanapun, sebelum kamu niat beli es kopi, sebelum kamu mampir ke warung, sebelum kamu belok ke pom bensin, potong dan singkirkan 10.000 rupiah detik itu juga. Anggap saja gajimu hari itu cuma 90.000. Jangan pernah berasumsi untuk menabung dari sisa pengeluaran harian. Jangan pakai prinsip, nanti kalau ada sisa baru aku tabung.
Kenapa harus di awal? Karena penyakit terbesar kita bukanlah nominal gaji yang kecil, melainkan kebiasaan buruk menanti uang sisa. Realitanya, sisa uang itu ibarat mitos, nyaris tidak pernah ada wujudnya di akhir hari. Selalu saja ada alasan dan celah untuk membelanjakannya. Tapi, dengan memaksa diri memotong 10.000 di detik pertama kamu memegang uang, kamu sedang memerintahkan sistem untuk berpihak padamu. Kamu sedang mendahulukan dan membayar masa depanmu sebelum kamu menuruti kesenangan hari ini. Mungkin kamu mikir, 10.000 mah buat beli nasi bungkus aja kurang, apa gunanya? Memang nominalnya terlihat sangat receh, tapi coba proyeksikan ini ke depan. Lakukan disiplin ini tiap hari tanpa putus. Dalam sebulan uangmu sudah jadi 300.000. Dalam setahun angkanya merangkak menjadi lebih dari 3,5 juta rupiah. Itu baru dari satu kebiasaan super kecil. Belum lagi kalau nanti rezekimu bertambah, gajimu naik dan kamu bisa menyisihkan 20 atau 30.000 per hari. Rahasia suksesnya sama sekali bukan pada seberapa besar uang yang disetor tiap hari, melainkan pada rutinitas dan konsistensinya yang brutal. Sembunyikan 10.000 ini di tempat yang bikin kamu super malas untuk mengambilnya. Entah itu di rekening bank yang tidak ada m-banking dan kartu ATM-nya, di e-wallet khusus yang tersembunyi, atau di celengan jadul yang harus dipecahkan kalau mau diambil isinya. Tujuannya simple, kita sedang mengukir sebuah habit, sebuah kebiasaan otomatis yang kelak akan menjadi kendaraan utamamu menuju 100 juta pertama. Masuk ke langkah kedua, ini adalah penyakit gaya hidup modern yang nyaris tak kasat mata, geraknya pelan, tapi sangat mematikan buat dompet kita. Saya menyebutnya sebagai diet gengsi digital. Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak terikat dengan langganan bulanan di HP? Mulai dari aplikasi nonton film, streaming musik tanpa iklan, sewa penyimpanan cloud, aplikasi edit foto premium, sampai embel-embel member eksklusif di aplikasi belanja online biar dapat gratis ongkir. Nilainya kalau dilihat satu persatu memang terkesan murah dan wajar. Cuma 20.000, cuma 40.000. Tapi bahayanya justru bersarang di situ. Karena terasa murah, kita jadi menutup mata dan membiarkannya auto debit memotong uang kita tiap bulan. Nanti malam, sebelum kamu memejamkan mata, coba buka riwayat transaksi atau mutasi rekeningmu selama sebulan ke belakang. Pelototi baik-baik setiap potongan otomatis yang terjadi. Tanyakan ke hatimu yang paling jujur, apakah aku benar-benar butuh fitur aplikasi ini buat bertahan hidup dan berkembang? Ataukah aku cuma berlangganan karena takut dicap kurang pergaulan, takut ketinggalan tren, dan takut nggak nyambung kalau diajak ngobrol sama teman? Teman-teman, perasaan takut ketinggalan zaman alias FOMO itu harganya mahal sekali dan makin parah kalau kamu harus membayarnya tiap bulan tanpa kamu sadari. Mari kita berhitung pakai logika. Anggaplah kamu punya 3 aplikasi langganan. Masing-masing memakan biaya Rp50.000 per bulan, totalnya Rp150.000. Kalikan 12 bulan, itu sudah 1,8 juta rupiah menguap begitu saja ke udara. Kalau ada 5 langganan, bisa tembus lebih dari 3 juta rupiah lenyap setahun. Angka 3 juta itu setara dengan kamu capek-capek menabung Rp10.000 setiap hari selama hampir 1 tahun penuh. Hanya dengan keberanian memencet tombol berhenti berlangganan hari ini, kamu sejatinya sedang menyelamatkan uangmu dari lubang kebocoran pasif dan memindahkannya menjadi tabungan aktif. Kamu nggak perlu kerja lembur sampai malam, nggak perlu cari keringat tambahan. Cukup dengan membuat satu keputusan waras. Biasakan punya mindset seperti ini. Setiap rupiah yang keluar dari dompetmu harus punya fungsi dan tugas yang jelas. Kalau sebuah aplikasi tidak membuatmu makin pintar, tidak membantu pekerjaanmu, atau tidak menghasilkan uang buatmu, maka buang saja. Nggak perlu semua hal di hidup ini harus premium. Pangkas habis segala gengsi digital yang merugikan, karena orang yang visinya 100 juta harus tega membuang hal-hal sepele yang membebani. Langkah ketiga, ini adalah taktik jitu yang dampaknya luar biasa mematikan buat kebiasaan boros dan impulsif. Kita sebut ini metode post amplop fisik dan digital. Setelah di awal tadi kamu sudah potong 10.000 untuk tabungan masa depan dan kamu sudah mematikan langganan digital yang enggak penting, sekarang saatnya kita kelola sisa uang 90.000 harianmu itu dengan sangat amat sadar. Jangan biarkan uang 90.000 itu menganggur jadi satu tumpukan di dompet tanpa ada tujuan yang jelas. Uang yang dicampur aduk dan tidak diberi nama selalu punya keahlian ajaib untuk menghabiskan dirinya sendiri.
Jadi, begitu sisa uang harian ini ada di tanganmu, langsung pecah dan distribusikan ke beberapa pos kebutuhan inti hari itu juga. Contohnya begini, 40.000 khusus untuk jatah makan, 20.000 khusus untuk bensin atau ongkos transport, 20.000 disisihkan untuk patungan listrik atau kebutuhan rumah tangga, dan 10.000 terakhir sebagai dana jaga-jaga kalau ada pengeluaran kaget. Tentu saja rincian angka ini bebas, kamu atur menyesuaikan porsi kebutuhan masing-masing. Poin utamanya bukan di besaran pembagiannya, melainkan pada kebiasaan membagi di garis start. Saat setiap lembar rupiahmu sudah punya label dan nama, otakmu secara otomatis akan berpikir jauh lebih rasional dan tidak gampang tergoda buat jajan aneh-aneh. Bagi kamu yang lebih suka memegang uang tunai karena terasa nyata, gunakan metode amplop kertas sungguhan. Tulis besar-besar pakai spidol di depan amplopnya. Makan, transport, listrik, masukkan uangnya ke situ. Percaya deh, ngeliat langsung lembaran uang di dalam amplop itu makin menipis setiap kamu ambil, akan ngasih efek rem psikologis yang sangat kuat. Sebaliknya, kalau kehidupanmu sudah serba cashless, manfaatkan fitur kantong pintar atau tabungan terpisah yang sekarang banyak tersedia di aplikasi bank digital maupun e-wallet. Kenapa metode pos amplop ini sangat krusial? Karena pada dasarnya kita ini manusia, kalau tidak dikasih pagar pembatas yang tegas, kita punya kecenderungan untuk kompromi dan memaklumi kelemahan diri sendiri. Jatah makan habis, diam-diam nyomot jatah bensin. Jatah bensin menipis, ngambil dari uang cadangan listrik. Ujung-ujungnya benang kusut, semua pos hancur lebur. Dengan sistem amplop, kalau pos uang makan hari itu sudah kosong, ya berarti itu tanda merah untuk berhenti. Kamu harus evaluasi, bukan malah korupsi dari pos lain. Memang rasanya bakal sangat menyiksa kaku dan gak asik di awal-awal. Tapi ketahuilah, justru rasa tidak nyaman itulah yang sedang menempa mental bajamu. Menuju angka 100 juta bukan sekadar tentang seberapa pintar kamu cari uang, tapi seberapa galak kamu menjaga batas pengeluaranmu sendiri. Mari kita beranjak ke langkah keempat. Ini adalah senjata rahasia yang akan jadi pengubah permainan atau game changer. Mulai berinvestasi dengan nominal receh secara rutin. Gini ya, stigma di masyarakat kita itu yang namanya investasi pasti butuh modal gila-gilaan. Mindsetnya selalu menunggu punya uang dingin 10 juta dulu, nunggu mapan dulu, nunggu hidup santai dulu. Kawan, kalau kamu bergaji 100.000 sehari dan nunggu kaya buat mulai investasi, momen itu tidak akan pernah datang menjemputmu. Justru di saat penghasilan kita masih sangat terbatas, kita sangat diwajibkan untuk memaksa uang kecil itu ikut bekerja keras buat kita. Ini bukan skema cepat kaya besok pagi, melainkan cara menumbuhkan uang secara senyap tanpa kita sadari. Di tahun 2026 ini, akses keuangan sudah sangat terbuka. Banyak banget aplikasi resmi yang memberi fasilitas investasi cukup dengan 10.000 perak. Kamu bisa menyicil reksadana pasar uang yang stabil atau menabung emas digital secara bertahap. Kalau aplikasinya punya fitur potong saldo otomatis atau auto invest mingguan dan bulanan, wajib banget kamu aktifkan. Mengapa ini krusial? Karena musuh paling berbahaya dari rencana keuangan bukanlah kemiskinan atau gaji kecil, melainkan rasa malas dan hobi menunda-nunda. Nabung biasa itu ibarat membiarkan uang tertidur lelap. Tapi investasi, meski kecil, adalah cara membuat uangmu bertumbuh hidup. Ya, mungkin di 1 atau 2 bulan pertama, kamu cuma melihat keuntungan beberapa ratus perak. Tidak terasa sama sekali. Tapi bayangkan efek bola saljunya. Kalau setiap bulan uang recehan itu kamu investasikan tanpa jeda selama bertahun-tahun, digulung dengan imbal hasilnya, ditambah nominal setoran, yang pastinya akan ikut naik seiring bertambahnya gajimu, ledakannya di akhir nanti akan luar biasa besar. Yang awalnya cuma seukuran kerikil, lama-lama membesar tanpa bisa dihentikan. Satu aturan emasnya, jangan terobsesi pada hasil cepat. Jangan setiap hari membuka HP cuma buat mengecek harga emas atau grafik nilai reksadanamu, lalu panik kalau warnanya merah. Fokusmu cuma satu, jadikan menyetor sebagai kebiasaan. Garis finish kita adalah 100 juta pertama. Investasi receh yang disiplin adalah pasukan senyap yang akan memperpendek jarakmu ke garis finish itu. Saat orang lain menghabiskan uang recehnya untuk hal yang tidak berguna, kamu sudah memiliki mesin kecil yang bekerja mencetak uang untukmu 24 jam sehari. Kita sampai di langkah kelima.
Langkah yang satu ini paling sering diremehkan, bahkan sering jadi bahan ledekan di lingkungan kerja. Banyak yang merasa memasak atau membawa bekal makanan dari rumah itu adalah tanda kalau kita pelit, hidup melarat, atau terlalu perhitungan. Nggak bisa nikmatin hidup banget sih, katanya. Tolong, ubah total sudut pandang itu sekarang juga. Memasak justru adalah bentuk penghargaan diri atau self-reward yang paling tinggi nilainya. Self-reward sejati itu bukan menghamburkan uang buat makan enak hari ini, lalu lusa bingung cari pinjaman. Self-reward sejati adalah memberi ketenangan batin untuk dirimu di masa depan. Saat kamu memilih untuk memasak, kamu sedang membuat keputusan sadar bahwa rasa kenyang sesaat hari ini pantang mengorbankan keamanan finansialmu besok. Mari kita hitung dengan jujur dan brutal. Misalkan kamu makan siang di warung, satu porsi habis 25.000. Kalau kamu makan di luar 2 kali sehari, siang dan malam, itu sudah 50.000. Dalam 5 hari kerja saja, 250.000 terbang. Sebulan bisa tembus lebih dari 1 juta rupiah, bandingkan kalau kamu belanja bahan mentah. Dengan uang 300-400 ribu rupiah, kamu bisa memborong lauk dan sayur untuk stok makan berminggu-minggu dengan biaya per porsi yang jauh lebih murah. Selisih penghematan uang makan harian inilah yang akan menjadi bahan bakar roketmu menuju 100 juta. Bukan cuma persoalan selisih angka. Membawa bekal berarti kamu memegang kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam mesin tubuhmu. Kamu tahu pasti takaran minyak, batas gula, dan porsi yang sehat. Tubuh yang ternutrisi dengan baik berarti tubuh yang tidak gampang sakit. Jarang meriang berarti kamu terhindar dari biaya dokter yang mahal. Dan yang paling penting, kamu tidak kehilangan hari kerjamu. Gaya hidup konsumtif doyan jajan itu bukan cuma membakar uangmu, tapi pelan-pelan merampok energimu. Mulai detik ini, buang jauh-jauh rasa malu. Kotak bekalmu bukanlah simbol kekurangan, melainkan simbol kecerdasan dan visi jangka panjang. Orang yang punya ambisi finansial besar tidak akan pernah gengsi menenteng makanan dari rumah. Mereka justru bangga karena mereka sadar sepenuhnya setiap suapan nasi dari kotak bekal itu adalah wujud pertukaran. Menukar gengsi sesaat dengan kemerdekaan finansial di hari esok. Masuk ke langkah ke-6. Strategi ini tentang melebarkan sayap, bukan menambah beban penderitaan. Namanya, cari kerancuan tambahan tanpa perlu modal besar. Sayangnya banyak orang yang langsung mengeluh dan ciut nyalinya ketika mendengar kata kerja sampingan. Bayangannya langsung seram, harus sewa ruko, harus kulakan stok barang, atau harus mengorbankan waktu istirahat secara ekstrem. Padahal, kita hidup di tahun 2026. Di telapak tanganmu itu, nyaris sepanjang hari tergenggam sebuah alat produksi luar biasa bernama smartphone. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal ada atau tidak adanya peluang, melainkan mentalmu mau atau malas untuk memanfaatkannya. Dengan modal koneksi internet dan kemauan belajar gratisan, ada ribuan pekerjaan mikro yang siap membayarmu. Memang, bayarannya sangat kecil di awal, tapi kamu bisa mencoba jadi dropshipper, mengisi survei online yang berbayar, jadi admin sosial media buat UMKM di sekitarmu, menawarkan jasa edit video pendek, atau sesederhana membuka jasa titip barang. Mendapat tambahan 10-20 ribu per hari dari kerja sampingan mungkin terdengar remeh. Tapi hitung lagi, tambahan receh itu sama dengan 600 ribu sebulan. Dalam setahun, kamu berhasil mencetak 7 juta rupiah tambahan secara murni. Itu adalah hasil dari disiplin yang luar biasa. Kuncinya satu, jangan pernah menunggu kondisi jadi sempurna. Jangan menunggu punya laptop mahal. Jangan menunggu jago skill tingkat dewa. Mulai eksekusi dengan apa yang kamu bisa hari ini. Kalau kamu ceriwis dan pandai bicara, coba tawarkan jasa live streaming buat jualan orang. Kalau kamu teliti, banyak pekerjaan input data yang bisa dikerjakan dari HP.
Uang tambahan tidak selalu datang dari ide bisnis yang revolusioner. Seringkali cuan mengalir dari konsistensi melakukan hal kecil setiap hari, namun tolong dijaga keseimbangan dan fokusnya. Jangan sampai ambisi mencari recehan tambahan ini malah menghancurkan pekerjaan utamamu. Jadikan ini sebagai pendorong sistem, bukan sebagai distraksi. Dan pastikan seluruh uang dari hasil sampingan ini langsung dialihkan 100% ke pos tabungan atau investasimu. Jangan dipakai untuk gaya hidup. Dengan begitu, aliran menuju 100 jutamu tidak hanya mengandalkan gaji harian, melainkan disuplai dari berbagai arah. Dan akhirnya kita tiba di langkah ketujuh, langkah pamungkas. Kelihatannya paling sepele, tapi sejatinya inilah tiang penyangga dari keenam langkah yang sudah kita bahas. Namanya evaluasi malam sebelum tidur. Sisihkan waktu hidupmu cukup 5-10 menit saja setiap malam untuk mereview dan melacak kemana saja uangmu pergi hari itu. Tidak perlu bikin laporan akuntansi yang ribet. Cukup buka catatan di HP, pakai aplikasi keuangan, atau cek riwayat di dompet digitalmu. Inti dari aktivitas ini cuma satu, kesadaran. Banyak sekali orang yang gagal bukan karena mereka tidak paham cara berhemat, tapi karena mereka tidak pernah mengecek perjalanannya sendiri. Bocor 5.000 perak di sana, 10.000 di sini, terasa tidak berarti. Tapi karena tidak pernah disadari dan dikontrol, kebocoran kecil itu bermutasi menjadi kebiasaan permanen. Dengan melakukan evaluasi harian ini, kamu bisa menebas kebiasaan buruk sebelum ia mengakar kuat. Kamu bisa langsung membatin, wah, siang tadi aku impulsif banget jajan ini, besok nggak boleh terulang lagi. Kesadaran kecil yang terus dikalibrasi tiap malam jauh lebih ampuh mencegah kebangkrutan dibanding penyesalan mendalam di akhir bulan. Proses evaluasi ini juga melatih kejujuran pada dirimu sendiri. Tidak akan ada yang menilai, tidak ada yang menghakimi. Ini murni dialog antara kamu dan masa depanmu. Kalau hari ini pertahananmu jebol dan kamu boros, tidak apa-apa. Maafkan dirimu. Jangan jadikan kegagalan satu hari ini sebagai pembenaran untuk menyerah dan merusak rencana 1 minggu penuh. Justru karena kamu tahu lebih cepat di malam hari, besok paginya kamu bisa langsung memperbaiki rute. Disiplin itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tapi tentang seberapa cepat kamu kembali ke jalur yang benar. Ketujuh strategi di atas bukanlah trik sulap yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu saling mengikat dan menguatkan. Dan evaluasi malam adalah lem yang memastikan semuanya tetap berjalan utuh. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju 100 juta pertama tidak dimenangkan oleh orang yang bisa berlari paling cepat, melainkan oleh orang yang langkahnya tidak pernah berhenti. Sekarang, izinkan saya berbicara sejujur-jujurnya. Perjalanan yang akan kamu tempuh ini tidak akan terasa cepat. Mengumpulkan gunung 100 juta dari kepingan uang harian bukanlah proses semalam suntuk. Akan tiba harinya di mana badanmu remuk redam karena lelah. Akan ada hari di mana tabunganmu terasa jalan di tempat. Akan datang momen yang menyayat hati ketika kamu melihat orang lain sepertinya jauh lebih cepat sukses, jauh lebih mapan, dan kamu mulai membandingkan nasibmu dengan mereka. Di titik kritis itulah yang sedang diuji oleh semesta, bukan lagi kepintaranmu mengatur uang, melainkan mental dan daya juangmu. Ingatlah filosofi sederhana ini, batu karang sekeras apapun akan berlubang oleh tetesan air. Air itu bisa menghancurkan batu, bukan karena ia menghantam dengan deras, melainkan karena ia menetes dengan konsisten tanpa henti. Begitu pula dengan uang 10.000 yang kamu potong tiap hari, aplikasi langganan yang kamu hentikan, aroma masakan bekalmu, dan 5 menit evaluasimu tiap malam. Kelihatannya kecil dan remeh. Tapi kalau kamu konsisten melakukannya tanpa putus, ledakan dampaknya akan memutarbalikkan hidupmu. Jangan siksa pikiranmu dengan berfokus pada wujud angka 100 jutanya setiap hari. Alihkan fokusmu pada sistem dan kebiasaanmu hari ini. Karena kalau sistemmu sudah berjalan benar, hasil akhir itu benar-benar cuma masalah waktu. Banyak orang yang gagal dan menyerah di tengah jalan
bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka keracunan ekspektasi instan, ingin hasil cepat, dan ketika tidak melihat perubahan ajaib dalam beberapa bulan, mereka buang handuk. Padahal mungkin saja mereka hanya berjarak beberapa jengkal dari gerbang kesuksesan. Kalau suatu hari kamu merasa progresmu sangat lamban, berhentilah menengok ke kehidupan orang lain. Tengoklah ke masa lalumu, bandingkan dirimu dengan versimu setahun yang lalu. Kalau dulu uang selalu habis tak berbekas, dan sekarang kamu punya sistem serta tabungan, itu adalah kemajuan pesat. Kemajuan kecil yang dirawat ini kelak akan melontarkanmu menjadi lompatan besar. Bergaji harian bukanlah sebuah hambatan atau kutukan. Jadikan ini sebagai latihan mental paling brutal namun paling hebat. Kamu sedang dilatih secara paksa untuk menghormati setiap rupiah. Kamu dididik untuk disiplin di tengah keterbatasan. Dan camkan ini, ketika hari itu benar-benar tiba, ketika angkamu menyentuh 100 juta pertama, kamu tidak hanya memenangkan uangnya. Kamu telah memahat sebuah karakter, membangun kebiasaan elit, dan menciptakan sistem yang akan membuatmu mampu mengulang kesuksesan yang sama berkali-kali. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jeda Jajan.